Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Cindy Ramadan Simorangkir dari Magister Manajemen Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan ini berkaitan dengan adanya tugas mata kuliah Manajemen, Operasi dan Produksi, saya akan menjelaskan terkait dengan Corruption Perception Index tahun 2021. Pertama-tama, sebelum kita memasuki penjelasan terkait dengan Corruption Perception Index tahun 2021, saya akan menjelaskan terkait dengan Transparency International. Transparency International merupakan organisasi yang melakukan publikasi Corruption Perception Index. Organisasi ini berdiri pada tahun 1995 berskala internasional, non-pemerintah yang memiliki tujuan untuk memerangi ketidakadilan akibat adanya korupsi. Pada tahun 2003, survei organisasi ini mencakup 133 negara saja, dan tahun ini, tahun 2022, sudah mencakup 180 negara. Berikut ini kita akan memasuki pembahasan terkait Corruption Perception Index. What is Corruption Perception Index? Corruption Perception Index merupakan indikator yang mengurutkan nama dari 180 negara di setiap tahunnya, berdasarkan persepsi anggapan publik terhadap korupsi di ruang publik dan politisi negaranya. Nilai dari indeks tersebut berdasar survei, sehingga hasilnya bersifat subjektif. Dan dalam indeks persepsi korupsi skala yang digunakan yaitu dari angka 0 sampai dengan 100, yang berarti 0 merupakan korupsi tertinggi hingga 100 korupsi terendah. Sebagaimana contoh, ketika suatu negara memiliki tingkat korupsi yang tinggi, maka dari persepsi korupsi indeksnya berskala rendah. Sedangkan kebalikannya, ketika suatu negara mempunyai tingkat korupsi yang sangat rendah, maka indeks persepsi korupsinya mempunyai skala yang sangat tinggi. Berikut ini informasi mengenai negara-negara terbersih dan terkorup di dunia. Berdasarkan situasi dalam setahun antara Mei tahun 2020 dan Mei tahun 2021, indeks persepsi korupsi tahun 2021 diterbitkan pada Januari 2022. Dari 180 data negara yang ada, dapat diketahui bahwa negara-negara bersih dari korupsi diantaranya yaitu Denmark, Finlandia, Selandia Baru, Norwegia, Singapura, Swedia. Berikut ini merupakan tabel data negara yang masuk kategori bersih dari korupsi. Di antara negara-negara ini mempunyai skor skala 88 hingga 70, bahkan 60 hingga 50. Data negara ini masuk dalam kategori bersih dari korupsi, terutama skala yang menduduki peringkat 70 bahkan sampai dengan 80. Seperti contohnya, negara Denmark berada pada tingkatan paling tinggi, yaitu berskala 88 indeks persepsi korupsinya. Sementara, negara-negara yang paling korupsi di antaranya yaitu Somalia, Suriah, Sudan Selatan, Libya, Afghanistan, Korea Utara, dan Yaman. Data ini merupakan data negara yang memiliki tingkat korupsi yang sangat tinggi, sehingga indeks skala korupsinya memiliki angka yang sangat rendah. Dan perlu saya pastikan bahwa data ini diambil pada bulan Mei tahun 2020 hingga Mei 2021 dan diterbitkan oleh Transparency International pada bulan Januari tahun 2022.
Tabel informasi ini merupakan gambaran dari data negara-negara yang masuk kategori korup. Dapat dilihat bahwa skala indeks persepsi korupsinya memiliki angka di antara 30 hingga 11. Dan Indonesia sebagai negara yang memiliki indeks skala persepsinya di angka 38, yang dapat dikatakan bahwa tingkat korupsi di negara Indonesia memiliki skala yang sangat rendah, sehingga menggambarkan tingkat korupsi maupun suap di negara ini masih sangat lazim terjadi. Belajar dari negara-negara bersih, Indonesia perlu memperhatikan negara Denmark yang merupakan negara memiliki skor 88. Artinya, negara ini memiliki tingkat korupsi yang sangat rendah. Di antara sebab yang membuat itu dapat terjadi, perlu diperhatikan oleh Indonesia untuk bisa melakukan perubahan dan pendekatan cara penanganan korupsi di negara yang memang masih dalam kategori negara korup. Pertama, dapat kita lihat sebab dari negara Denmark bisa memiliki angka yang sangat tinggi, yaitu Denmark mempunyai unit pemberantasan korupsi di setiap lembaga pemerintahan. Pemerintahan Denmark menerapkan keterbukaan politik dengan memodernisasi sektor publik dan manajemen sumber daya publik melalui peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan. Mekanisme pemerintahan yang akuntabel dan anti korupsi dalam melakukan bisnis di negara tersebut, serta munculnya partisipasi warga dalam civil society yang memperhatikan permasalahan korupsi. Biaya pendidikan dan biaya pengobatan di negara Denmark dilakukan secara gratis oleh pemerintah. Selanjutnya, Indonesia perlu belajar kepada negara Selandia Baru, yang merupakan negara memiliki ranking tertinggi dalam indeks persepsi korupsinya, yaitu berada pada skala angka 88. Negara ini juga masuk sebagai negara yang dikatakan sebagai tingkat kesejahteraan yang baik. Berikut hal yang dilakukan Selandia Baru dalam memerangi kasus korupsi di negaranya, yaitu negara tersebut menjadi media massa sebagai sarana hukuman sosial kepada koruptor dengan cara melakukan siaran yang proaktif dalam kasus korupsi. Maka dapat dikatakan bahwa media massa di negara tersebut mempunyai peran yang sangat signifikan dalam melakukan pemberantasan korupsi. Kemudian, pendidikan anti korupsi di negara tersebut dilakukan sejak dini kepada masyarakatnya. Selanjutnya juga transparansi pemerintahan dan layanan publik yang berkualitas pada negara tersebut, dan pegawai negeri sipil di negara tersebut wajib untuk melaporkan harta kekayaannya. Selanjutnya, negara Indonesia perlu bercermin kepada negara Finlandia. Finlandia di negara ini integritas benar-benar teraktualisasi. Seperti kasus yang berkaitan dengan korupsi tidak hanya melibatkan uang negara saja, bahkan kasus menunda memberikan pengumuman penting yang wajib diketahui masyarakat itu termasuk dikategorikan tindakan pejabat yang korupsi. Bahkan, masyarakat Finlandia dibiasakan hidup dalam kesederhanaan. Hal ini terlihat dari jarangnya kepemilikan mobil di negara tersebut. Negara Finlandia juga mengutamakan untuk bisa memberikan fasilitas publik dan pelayanan negara yang baik. Masyarakat Finlandia telah dididik oleh negara sejak dini untuk bisa menjadi masyarakat yang patuh dan taat terhadap hukum, jujur kepada diri sendiri dan orang lain.
dan layanan kesejahteraan yang diberikan pemerintah kepada warga negaranya telah mencakup pendidikan dan kesehatan yang gratis. Korupsi merupakan masalah yang beragam, maka harus dikendalikan oleh pemerintahan. Hasil Corruption Perception Index tahun 2021 ini menunjukkan bahwa negara-negara dengan pelindungan sipil dan kebebasan politik umumnya mengendalikan korupsi dengan lebih baik. Kebebasan mendasar dari asosiasi dan berekspresi menyatakan pendapat sangat penting dalam perjuangan untuk dunia yang bebas dari korupsi. Berikut ini, saya akan menjelaskan terkait tindakan yang perlu dilakukan pemerintah guna mendongkrak kenaikan angka indeks persepsi korupsi di negara Indonesia, sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara-negara yang memiliki tingkat korupsi yang sangat rendah, maka Indonesia, terutama pemerintah, perlu melakukan perbaikan layanan publik. Salah satu indikator yang bisa mempengaruhi peningkatan indeks persepsi korupsi adalah pelayanan publik yang baik. Hal itu juga sebagaimana dikatakan oleh Gunawan Hadisusilo selaku Deputi Menteri Penerangan Bidang Pengawasan. Gunawan mengajak kepada seluruh daerah terutama yang indeks persepsi korupsinya rendah untuk bisa memperbaiki pelayanan publiknya sehingga IPK bisa terdongkrak. Sebagaimana yang dikatakan bahwa prioritas pelayanan adalah administrasi kependudukan seperti membuat KTP, akte kelahiran, catatan sipil, pelayanan perizinan, dan sebagainya. Namun, tidak menutup kemungkinan juga pelayanan publik lainnya yang berkaitan dengan transportasi maupun perangkat-perangkat lain yang ada di tempat-tempat umum. Bisa kita katakan, dengan baiknya fasilitas publik berarti itu sebagai potret keberlangsungan sistem birokrasi yang baik tanpa suap maupun kecurangan yang terjadi di dalam pemerintahan dan konflik kepentingan dalam tender pengadaan barang dan jasa publik. Hal ini menimbulkan fasilitas publik yang bercermin kepada pelayanan yang baik sehingga bisa memanfaatkan kepada masyarakat banyak. Selanjutnya, pemerintah Indonesia perlu melakukan reformasi birokrasi. Direktur Program Transparansi Internasional Indonesia, Ilham Sainong, menyatakan bahwa akuntabilitas publik meningkat dapat menurunkan risiko korupsi. Hal itu dinilai ketika Transparansi Internasional merilis Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2015 menjadi skala 36 poin yang sebelumnya 34 poin pada tahun 2014. Membaiknya nilai indeks persepsi korupsi karena ada upaya birokrasi memperbaiki diri. Implikasi dari perbaikan tersebut langsung dirasakan oleh masyarakat yang bisa menikmati pelayanan publik lebih baik, seperti misalkan menikmati pelayanan imigrasi yang lebih baik dan pelayanan pembuatan surat izin mengemudi yang lebih efektif, efisien, dan memangkas birokrasi-birokrasi yang sangat menyulitkan para masyarakat. Berikutnya, pemerintah Indonesia juga perlu memulihkan lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum di Indonesia seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. Lembaga tersebut harus memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi, khususnya dalam mengupayakan pemberantasan korupsi. Cara yang dapat dilakukan selain menjunjung tinggi kredibilitas yaitu jangan memberikan ruang untuk meringankan hukuman pada koruptor. Serta, selanjutnya pemerintah Indonesia perlu melakukan kebijakan untuk memperteguh political will atau kemauan politik. Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Azumardi Azra mengatakan
Situasi politik di Indonesia diwarnai gimmick atau rekayasa. Maka pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk bisa memberikan filter agar hanya orang yang mampu dan mau dengan sungguh-sungguh saja berada dalam perpolitikan dan pemerintahan. Dikarenakan dalam berpolitik diperlukan konsistensi dalam mengambil keputusan dan ketegasan agar terhindar dari pengaruh maupun suap pihak yang ingin memanfaatkan posisi maupun jabatan tertentu. Berikut ini gambaran peta negara menurut Indeks Persepsi Korupsi tahun 2021. Dapat dilihat bahwa negara-negara yang memiliki skor Indeks Persepsi Korupsi cukup tinggi atau dapat dikatakan rendah tingkat korupsinya berada pada negara-negara yang terletak di benua Amerika, benua Eropa, dan juga benua Australia. Dan untuk negara-negara yang terlihat lebih banyak memiliki tingkat indeks persepsi korupsi berskala rendah atau dapat dikatakan tingkat korupsi yang memiliki jumlah sangat tinggi itu diantaranya berada pada negara-negara di benua Asia dan juga benua Afrika. Namun, dalam menentukan survei, hasilnya tidak bisa dihindarkan dari sifat subjektif. Karena korupsi selalu bersifat tersembunyi, maka mustahil untuk mengukur secara langsung, sehingga perlu digunakan berbagai parameter untuk mengukur tingkat korupsi. Selain itu juga, definisi atau sesuatu yang dianggap sah sebagai korupsi mungkin bisa berbeda-beda di berbagai wilayah hukum. Seperti contoh, sumbangan politisi yang sah di suatu wilayah hukum mungkin tidak sah di wilayah yang lain. Sesuatu yang dianggap sebagai pemberian tips biasa di satu negara bisa dianggap sebagai penyogokan di negara lain. Dengan demikian, hasil survei harus dimengerti secara khusus sebagai pengukuran persepsi anggapan publik, bukan satu ukuran yang objektif terhadap korupsi. Sekian penjelasan presentasi dari saya terkait dengan Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.